senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam penyembahan kita. Biar kita jemput Roh Kudus untuk hadir dimanapun kita berada. Biar Roh Kudus yang memberi kita penghiburan, beri kita kesiapan secara pribadi untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami dapat sekali lagi bersekutu pada malam ini bersama-Mu ya Bapa. Walaupun hanya melalui Facebook, tapi saya kena percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu sentiasa menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Saya kena percaya Roh Kudus yang sama pasti akan menjamah, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kelegaan di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, biar Engkau yang mendahului kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami serahkan padamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Biar kita datang di hadirat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Yesus. Biar kita seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan, sebab ini adalah kerinduan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Katakan demikian hidupku ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ini janji kami ya Tuhan Yesus. Sampai akhir kami mengikuti Engkau ya Bapa, sehingga kami memperoleh mahkota yang Engkau sudah sediakan bagi kami. hidup kami, Makasih sampai akhir Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia kami mau memilih untuk setia menanti terhadap Tuhan. janji-Mu. Karena kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan kami di dalam setiap perjalanan kami ya Bapa. Kehidupan
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Dari dasar hati kita katakan, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. kami mau tetap percaya padamu ya Setia Bapa. melayanimu. Tetap setia. Ini janji kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Ini janji Kami kami. mau setia melayanimu Tuhan Percaya dan sampai setia akhir hidup kepadamu ya kami. Tuhan. Oh haleluya Yesus. Melayanimu, melayanimu, Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Terima kasih Yesus. Yesus, Terima kasih Tuhan. melayanimu, Terima kasih Tuhan Engkau benar setia melayanimu, di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Oleh itu Tuhan biar kami berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima Kita tahu kasih Tuhan tidak kuasa lain yang boleh mengalahkan kami, karena kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sempurna yang akan menyertai kami ya Bapa. Anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. melayani Anugerah-Mu yang membebaskan kami ya Bapa, hidup kami. sehingga kami memperoleh mahkota yang Engkau sudah sediakan buat kami ya Bapa. Walaupun kami seringkali jatuh di dalam pencobaan, tapi iman percaya kami tetap kepadamu ya Bapa. Kami mau terus bangkit dan bangkit lagi ya Bapa, sehingga kami mengakhiri hidup kami di dunia ini Tuhan bersamamu ya Bapa, dan memperoleh mahkota yang Engkau sudah sediakan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Ini penyembahan kami ya Bapa, biar dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus terus bersemayam di atas pujian penyembahan setiap anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar nanti Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan Yesus urapi firman-Mu Tuhan, agar jatuh ke tanah yang subur dan dapat menghasilkan buah yang lebat dan memperolehi benih-benih yang luar biasa yang boleh menjangkau lebih ramai lagi jiwa untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan kami yang mendengar ya Bapa. Biar Tuhan Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, buka telinga kami Tuhan, buka mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melihat akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami terus berjalan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami kembalikan
mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, salam semua. Shalom. Selamat beribadah dan kami sekali lagi kami ucap terima kasih kepada kamu semua yang setia mengikuti kami dan ramai juga lah seperti biasa selepas live baru mereka berkesempatan kadang keesokan hari. Namun saya percaya firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat. Dimanapun Anda berada, dari Samada, dari Sabah, Sarawak, dari Indonesia atau sekitar Semenanjung Malaysia, saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh kita punya jarak, karena Amen. kuasa Tuhan itu ya seperti kita tahu, bumi ini adalah tumpuan kaki Tuhan dan langit itu adalah takhta Tuhan. Maknanya dimanapun Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita semua. Dan malam ini kita sambung dengan tema kita ya, di dalam tema Yohanes 6:8 itu, akulah roti hidup. Nah, seperti yang saya sudah beritahu sebelum ini, mungkin ada yang first time nanti atau baru mendengar. Nah, akulah roti hidup ini bukan bermakna roti yang jasmani, tetapi adalah roti rohani, dan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan seperti sebelumnya saya sudah bagi penjelasan bahwa banyak kita atau ramai kita waktu kita membeli roti, gardenia kah, segala jenis roti kah, biskuit pun, sangat jarang-jarang orang yang melihat kandungan yang ada di dalamnya. Vitamin atau kandungan-kandungan bahan-bahan yang dicampur untuk menjadikan atau untuk membuat sekeping roti. Selalunya orang beli dan makan, dan mereka hanya tertumpu kepada waktu mereka makan apa rasa, manis, pedas, atau tawar, atau segala macam. Biasanya manusia hanya tertumpu kepada satu. Nah, seperti Yesus juga, Yesus berkata, akulah roti hidup, dan di dalam dia itu terdapat banyak sekali vitamin. Dan kita sudah belajar daripada pelajaran pertama sampai sekarang, ada banyak sudah yang kita sama-sama sudah belajar. Dan malam ini vitamin apa yang terdapat, salah satu yang terdapat di dalam Yesus. Dan ini sangat-sangat penting sekali untuk malam ini. Mari kita cerna firman Tuhan ini supaya kita dapat mengerti, dan itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi senjata bagi kita. Dan saya percaya setelah kita belajar malam ini, firman Tuhan itu akan tertanam di dalam setiap pribadi kita, dan kita tahu dan kita akan paham apa ada di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus itu bermacam-macam vitamin, dan vitamin itu sebenarnya memang diperlukan manusia secara walaupun jasmani. Contohnya roti kah atau segala jenis makanan, sama ada mungkin suplemen. Mereka atau orang yang memakannya, mereka pasti melihat kalau mereka membeli suplemen, mereka mencari vitamin ini, vitamin itu. Oh, kalau sekarang musim COVID, mereka mencari vitamin C. Oh, supaya itu untuk kita lebih kuat. Nah, macam kami keluarga, kami tidak makan itu, tapi kami minum lemon yang original, dan kami tidak letak gula, minum begitu saja dengan air panas. Nah, itu salah satu contoh yang itu di dalam suplemen. Mereka mencari vitamin C, sehingga waktu COVID, waktu tahun lepas kah, dua tahun lepas itu saya dengar semua vitamin pun habis. Apa vitamin pun orang semua sapu. Nah, begini juga dengan Yesus sebenarnya. Di dalam Yesus itu ada vitamin-vitamin yang sangat-sangat kita perlukan di dalam tubuh kita. Tapi bukan tubuh jasmani, tapi tubuh rohani kita. Dan malam ini kita belajar tentang vitamin kekuatan. Ya, vitamin kekuatan. Nah, dalam Wahyu 3 ayat 8. Nah, nanti istri saya yang baca.
Wahyu 3 ayat 8. Saya sudah post di komen. Dalam Wahyu 3 ayat 8 mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Amin, amin. Nah, di situ sangat jelas mengatakan ya, aku tahu, kata firman Tuhan, bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa. Nah, di sana, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, di sini sangat jelas bahwa kekuatan kita sebagai manusia, maupun jasmani maupun rohani, adalah sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Sekuat manapun orang, dia ada keterbatasan. Dia tidak boleh lawan mesin-mesin, contohnya kren yang boleh angkat ratusan ton pun boleh diangkat. Manusia hanya ratusan kilo saja mereka boleh angkat. Saya tengok semalam Kak, saya ternampak di YouTube kah, di mana itu Kak, angkat berat kah, di TikTok itu saya ternampak perempuan itu dia angkat bebanan 332 kilo, kata silap 300 lebih kilo. Nah, mungkin kalau lelaki mungkin boleh 400 kilo. Tetapi pada dasarnya, basicnya kekuatan kita tidak seberapa, kata firman Tuhan. Dan itu sangat terbukti. Kita tidak boleh lawan mesin-mesin atau kren lah, atau itu JCB lah, segala macam yang boleh mengangkat barang atau benda-benda yang berat. Nah, manusia terbatas. Nah, begitu juga dengan rohani kita, sangat-sangat terbatas. Begitu juga dengan kehidupan kita seharian, kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Dan firman Tuhan itu sangat jelas mengatakan, kekuatanmu tidak seberapa, kata firman Tuhan di dalam Wahyu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, maknanya banyak yang kita lakukan. Lihatlah, aku itu huruf besar ya. Jadi itu adalah berbicara kepada Tuhan itu sendiri yang berbicara. Aku, kata Tuhan, telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sini dikatakan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, contohnya, ada sesuatu yang kalau berbicara tentang hal jasmani. Nah, kita mungkin mau buka sebuah pintu dan ada orang yang lebih kuat dan menahan pintu itu untuk dibuka, dan kita tidak dapat membukanya lagi. Ataupun kita mungkin mau coba tutup pintu itu, tapi ada orang yang lebih kuat daripada kita dan dia tahan pintu itu sehingga kita tidak dapat menutupinya. Nah, kata Tuhan, dia yang akan menolong kita. Dan kalau pintu itu yang Tuhan buka, tidak ada satupun yang menutup. Pintu berkat, pintu sukses dalam keluargamu, pintu kebahagiaan dalam keluargamu, ya. Pintu sukses di dalam, kalau kamu masih belajar, di dalam pelajaranmu. Atau pintu sukses di dalam apa yang engkau cebur saat ini. Walaupun mungkin manusia menutupnya, walaupun mungkin manusia, contohnya di dalam hal sukan, mungkin orang pilih kasih, ini mungkin karena tidak sebangsa dengan saya, tidak seagama dengan saya, ini biarkan. Atau mungkin dalam sekolah, mereka tolak sebab mereka, kita tidak sebangsa dengan mereka. Mungkin bangsa kita, mungkin bangsa yang mau dipijak-pijak. Tetapi kalau Tuhan yang membuka pintu itu, apapun pasti ada kekuatan di situ. Dan tidak manusia sekuat manapun manusia, kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada satu manusia yang boleh menutup apa yang Tuhan buka. Maknanya di dalam pekerjaan kita, tidak ada satupun orang di dalam tempat kita bekerja, mereka yang coba untuk menutup berkat kita, coba untuk menutup pekerjaan kita, atau coba untuk menganiaya kita, segala macam mereka lakukan. Kalau Tuhan yang bertindak, kita akan dilindungi Tuhan dan kita pasti boleh membuka pintunya. Di dalam keluargamu, kalau kebahagiaan selama ini ada orang yang coba mengacau, ada orang ketiga yang coba menggugat keluargamu, ada orang ketiga atau mungkin ada pengkhianatan di dalam keluargamu, istri mengkhianati suami atau suami mengkhianati istri, atau ibu bapak mengkhianati anak-anak, atau anak-anak sebaliknya, apapun yang mereka lakukan, mungkin adik-beradik mengkhianati satu sama lain. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada satupun yang boleh menutup. Tidak
tidak satu pun yang boleh menghalang. Karena saya percaya kalau Tuhan yang bertindak. Sini dikatakan, aku tahu kata Tuhan, kekuatanmu tidak seberapa. Dia tahu setakat mana kekuatan kita. Waktu kita menghadapi badai, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita dianiaya, waktu kita dicaci maki, mungkin kita dipijak-pijak. Waktu itu mungkin kita tidak kuat dan kita mungkin boleh bergaduh atau mungkin kita boleh membunuh orang. Ataupun mungkin kalau di dalam keluarga, Tuhan kata, waktu kamu dianiaya oleh suamimu atau oleh istrimu, Tuhan berkata hari ini, siapapun menganiayamu, Tuhan, kalau Tuhan yang buka pintu kebahagiaan dalam keluargamu, apapun yang dilakukan manusia, ia akan tetap berjalan, ia akan tetap bahagia, kamu akan tetap bahagia. Karena saya percaya kalau Tuhan membuka jalan, dia akan tidak ada satupun yang boleh menutup pintu kebahagiaan itu. Nah, saya bagi contoh dalam beberapa firman. Nah, di sini di dalam Mazmur 105 ayat 4. Bagaimana kita supaya kita beroleh kekuatan. Istri saya akan baca Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Nah, amin, amin. Mazmur 105 ayat 4 di sini mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan. Bukan cari kekuatan, tapi bila kamu mencari Tuhan, bila saya mencari Tuhan, pasti kekuatan itu akan mengikuti atau mengikori kita. Seperti juga dalam hal berkat. Banyak orang diberkati, carilah berkat. Mereka sepatutnya kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan lah, kita perlu mencari puncak berkat itu. Siapa puncak berkat itu? Kalau kita mencari berkatnya, kita kehilangan Tuhan. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita memberi berkat itulah. Kalau kita mencari Tuhan, berkat-berkat itu akan mengikori kita. Amin. Itu kata firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saat kita, makna dari sini, saat kita mencari Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, apapun masalah yang kau sedang hadapi saat ini, apapun pergumulan yang kau sedang hadapi saat ini, mungkin kau bergumul dengan sakit penyakitmu, engkau bergumul dengan ekonomimu, engkau bergumul dengan anak-anakmu, dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan istrimu, atau engkau bergumul dengan pelayananmu, atau engkau bergumul dengan apa yang kau kerjakan saat ini. Ingatlah, carilah Tuhan dan kekuatannya. Saat kita mencari Tuhan, saat kita mendekat dengan Tuhan, saat kita mencari wajah Tuhan, kita akan peroleh kekuatan daripada Tuhan. Amen. Karena kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Saat kita mencari kekuatan itu Tuhan, kekuatan itu akan mengikori kita. Saat kita mencari pemberi berkat, puncak berkat, pemberi berkat yaitu Tuhan, kita akan memperoleh berkatnya. Ingat pesan Tuhan kita hari ini. Mari kita sama-sama cari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saat kita mencari Tuhan, kekuatan itu akan mengikori. Dan saat itu, apapun yang sedang kita alami saat ini, engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya. Apa yang engkau hadapi saat ini, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Nah, firman yang seterusnya, firman yang terakhir dan 1 Korintus 10 ayat 13. Ini selalu kita dengar ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Kita bersyukur. Syukur kepada Tuhan. Kau boleh tanya di sana, syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini sangat jelas pencobaan yang kita alami saat ini. Masalah-masalah yang kita sedang hadapi saat ini. Pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Beban yang sedang kita tanggung saat ini. Percayalah, Tuhan kata, semua itu tidak melebihi kekuatan manusia. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita boleh menanggung semua itu. Bukan karena kita hebat, tapi Yesus kita hebat. Sehingga Yesus menolong kita, memampukan kita. Sehingga apapun pencobaan yang kita alami saat ini,
Tuhan kata tidak mungkin akan melebihi kekuatan manusia, karena Tuhan sudah menanggung bagi kita. Tuhan sedang menanggung bagi kita. Tuhan sedang memikul bagi kita. Tuhan sedang mengangkat bebanan itu bagi kita. Dan saya percaya hari ini kalau bebananmu itu sangat berat, percayalah, Tuhan kata semua pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Amen. Semua pencobaan yang kita alami saat ini tidak melebihi kekuatan manusia, karena Tuhan tahu di mana atau di setakat mana level kekuatan kita, setakat mana kita boleh mengangkat. Contohnya kalau di dalam jasmani, mungkin kita boleh mengangkat 100 kilo, mungkin kita boleh mengangkat 200 kilo. Tuhan tahu setakat mana kekuatan kita kan. Bebanan itu mungkin 201 kilo. 1 kilo tapi tak tidak dapat diangkat. Dan Tuhan akan menolong kita mengangkat. Mungkin bukan 1 kilo, mungkin Tuhan angkat 2-3 kilo, dan kita boleh mengangkat 200 kilo. Dan hanya 100 lebih kilo, 190 lebih kilo yang kita perlu angkat. Tetapi kita boleh angkat 200 kilo. Sebab itu kita akan mampu untuk memikulnya. Karena Tuhan tahu di mana kekuatan kita. Tuhan tahu setakat mana kekuatan kita, setakat mana kemampuan kita sebagai manusia. Dan firman ini sangat-sangat jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Nah, Tuhan berkata, apa yang kamu sedang hadapi saat ini, apa yang kita sedang hadapi. Saya secara pribadi dalam hal bisnis yang sedang dihadapi, betul-betul sekarang bisnis sangat-sangat menurun. Betul-betul tidak ada bisnis. Nah, itu hal yang saya sedang hadapi. Itu hal yang saya sedang pergumuli. Dan saya percaya, saya tidak boleh tidur. Saya boleh tidur macam-macam, saya boleh tidur. Dan saya tidak, semua itu tidak mengganggu saya, karena saya ada Tuhan. Saya ada Tuhan. Sebab itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepandaian saya, bukan karena kebijakan saya, tetapi karena ada Tuhan di sisi saya. Dan apapun yang sedang terjadi, apa yang saya pergumulkan saat ini, saya tidak terganggu karena ada Tuhan yang memikul untuk saya. Ada Tuhan yang menolong saya. Begitu juga dengan saudara atau saudari atau anak-anak Tuhan, dimanapun kamu berada saat ini, apa yang sedang kamu pergumulkan, apa masalah yang sedang kamu hadapi, badai atau mungkin jurang yang sangat-sangat dalam, percayalah kamu boleh melangkah jurang itu. Percayalah, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Maknanya kita tidak pernah kekurangan selagi kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gembala kita. Dan gembala tidak akan meninggalkan semua kawanan dombanya. Malah satu yang hilang, dia tinggalkan yang 99 dan dia cari yang hilang itu, yang satu itu. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan begitu juga dengan hari ini. Tuhan kata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mungkin kamu sedang mengalami pergumulan dalam keluargamu. Mungkin kamu sedang dikhianati oleh suami. Atau kamu sedang dikhianati oleh istri. Atau dikhianati oleh siapapun. Mungkin orang ketiga, mungkin orang keempat, siapa kita tidak tahu. Saya tidak tahu masalahmu atau apa pergumulan saat ini. Tetapi ingatlah, pencobaan atau apa yang kamu sedang pergumulkan saat ini. Apa yang sedang kamu buat kamu lemah saat ini. Masalah dalam keluargamu. Percayalah, Tuhan mampu untuk menguatkan kamu. Amen. Asalkan kata firman Tuhan di dalam Wahyu itu kan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh manusia seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Di situ dikatakan kekuatanmu tidak seberapa di Wahyu tadi. Dan hari ini mungkin, ayah saya sudah menyerah kalah. Ayo, tidak boleh lagi, saya tidak boleh teruskan ini. Ayo, tidak boleh. Saya sudah surrender. Tidak boleh, sudah. Cukup sampai di sini. Enough is enough, kata orang. Tapi Tuhan berkata, no. Saya ada di sisimu, kamu, kata Tuhan. Tuhan kata, tidak. Saya ada di sampingmu, kata Tuhan. Dan bacalah 1 Korintus itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia tidak akan membiarkan kamu atau saya dicobai melampaui kekuatanmu atau kekuatan saya. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Sebab itu, kata di dalam Wahyu tadi, kalau kita menurut firman, Tuhan akan buka pintu, orang tidak boleh menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, orang tidak boleh membukanya. Yang penting kita ikut firman. Amen. Yang penting kita ikut Tuhan. Yang penting kita tetap setia dengan Tuhan. Yang penting kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam keluargamu, apa yang terjadi dalam bisnismu, apa yang terjadi dalam pelayananmu, apapun yang engkau sedang pergumulkan saat ini, semua itu engkau pasti akan boleh melangkauinya, melaluinya, atau engkau akan sukses dan engkau akan
berjaya menghalanginya, karena ada Tuhan di sisi kita. Nah, Tuhan sudah berjanji, pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini, atau kamu alami atau saya alami, adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saya sambung, pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saat kita dicobai, mungkin kita sudah putus asa. Ingatlah, Tuhan akan beri jalan keluar. Maknanya, apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah terlintas di pikiran kita, semua itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan itu Maha Tahu. Yesus Maha Tahu. Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan. Dan Dia Maha Tahu apa yang akan terjadi besok bagi kita. Apa yang akan terjadi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Tuhan sudah tahu semua itu. Yeremia mengatakan, sudah semenjak di dalam rahim ibu kamu lagi, kata firman Tuhan dalam Yeremia, aku sudah membentuk engkau. Tuhan tahu semenjak kita di dalam rahim ibu kita lagi, Tuhan sudah tahu apa masa depan kita. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan sudah tahu setakat mana umur kita sebenarnya. Tuhan sudah tahu semua itu. Walaupun kita bunuh diri seperti Yudas, Tuhan tahu. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Dan kalau Yudas pilih untuk dia bunuh diri, itu terserah kepada dia atau terserah kepada kita. Kalau kita mau bunuh diri, itu terserah kepada kita. Kalau kita mau ikut Yudas. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah, Tuhan akan membuka pintu yang ditutup oleh manusia. Kalau hari ini kamu rasa keluargamu gagal, ingatlah, Wahyu mengatakan, karena kamu menuruti firman-Ku, aku akan menutup atau membuka apa yang manusia tidak boleh lakukan. Itu manusia tidak boleh halang apa yang Tuhan mau lakukan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Dia mau mengangkat kita saat ini. Dia mau mengangkat kita sebagai kepala dan bukan ekor. Dalam pekerjaanmu, Tuhan mau mengangkat engkau. Tuhan mau hanya turut firman-Nya, yaitu bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, bekerja dengan ikhlas, bekerja. Engkau sudah dibayar gaji. Kerjakan pekerjaanmu sebagaimana engkau melakukan untuk Tuhan. Kata ya Tuhan, itu sangat jelas firman Tuhan. Dan saat itu kamu lakukan, sekedekutnya bos kamu, Tuhan akan ketuk pintu dia. Percayalah, Tuhan kita, Yesus tidak pernah ketandusan idea. Tuhan tidak pernah ketandusan ide mencipta langit dan bumi. Pokok yang sangat mengherankan, kenapa dia boleh bertumbuh? Dia hanya ada akar, tapi akar itu, coba kamu lihat, coba kamu pergi cabut satu benda pokok. Adakah kamu nampak mulutnya, hidungnya? Ada siapa-siapa yang pernah nampak pokok itu ada hidung, pokok itu ada mulut untuk minum air? Tidak ada, hanya sekadar akar. Tapi kenapa dia boleh menyerap air? Itu adalah keajaiban Tuhan kita. Keajaiban Tuhan kita. Kenapa seorang bayi dalam kandungan ibu tidak lemas? Ya, tidak lemas. Kenapa? Di dalam satu balutan, apalagi kan di dalam rahim itu, di dalam satu selaput, dia tidak lemas. Dan dia boleh makan hanya melalui pusat ibu. Kenapa begitu terjadi? Karena Tuhan kita ajaib. Tuhan, sesungguhnya Tuhan kita ajaib. Dan apalagi hanya masalah kita yang sekecil begini sebenarnya. Masalah keluarga kita sebenarnya bagi Tuhan itu sangat kecil, tapi bagi kita mungkin terlalu besar. Tapi ingatlah, Tuhan kita lebih besar daripada masalahmu. Sebesar mana masalahmu hari ini, Tuhanmu, Tuhan saya, Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar daripada semua masalah kita. Amin. Dia lebih besar dari semua itu. Dia mampu untuk mengembalikan keluarga yang ada masalah, kembalikan kepada keluarga yang bahagia. Dia mampu, asalkan kita menuruti firman-Nya. Kata Tuhan dalam Wahyu itu, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Maknanya, saat kita di dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Rasul Paulus berkata, saat aku lemah, saat kelemahanku, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan ada di situ. Bersyukur kita. Saat kita lemah, Tuhan akan bagi kekuatan. Sumber vitamin kekuatan itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kekuatan itu sumber vitamin
K, vitamin kekuatan itu. Atau kalau dalam bahasa Inggris strong. Vitamin itu akan buat kita lebih kuat. Dan kuat dan semakin kuat. Dan kamu pasti beroleh kemenangan. Saya berani garanti itu karena itu Tuhan kita. Saya punya Tuhan, you punya Tuhan, kita punya Tuhan sama. Apa yang Tuhan boleh lakukan dalam hidup saya, Dia boleh lakukan dalam hidup kamu. Apa yang Tuhan boleh lakukan dalam keluarga orang lain bahagia, Dia juga boleh melakukan kebahagiaan itu dalam keluarga kita, asalkan kita menuruti firman. Maknanya apapun masalah yang terjadi sekarang, jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita biarkan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Hari Minggu pergi ke gereja. Ada persekutuan untuk doa. Ikut persekutuan doa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Asal kita turut firman-Nya. Saya percaya Tuhan boleh, mampu, mau, dan rindu sekali untuk melakukan semua itu untuk kita. Mari kita terima kekuatan itu. Mari kita terima kekuatan daripada Tuhan. Mari kita terima kekuatan daripada Tuhan sambil kita menyanyi penyembahan ini. Kita istiharkan kekuatan itu tidak dapat di dalam Yesus. Kita istiharkan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia setia menopang kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku. Amin. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Engkau Tuhan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan keadaan keluarga kami Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kesehatan kami ya Tuhan. Kami yang sakit Engkau pulihkan kesehatan kami Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Penuh kuasa. Engkau sangat ajaib ya Tuhan. Sanggup pulihkan Engkau sanggup memulihkan keluargaku ya Tuhan. Keluarga kami.
keadaan kami, keadaan saya Tuhan. Kau pulihkan kami yang jauh daripada Kau pulihkan kami. Kami yang sakit, Kau pulihkan kesehatan kami ya Tuhan. Keluarga kami yang pucat kecil, Kau pulihkan. Kau sudah pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Kau sudah pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Engkau memang ajaib ya Tuhan. Engkau memang ajaib. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mampu memberi kekuatan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia membawa kemenangan bagimu. Dia percaya, dia mau dan itu memberi kemenangan kepada aku saat ini. Selamanya. Haleluya. Jaga Tuhan. Haleluya. Terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Yesus mau memulihkan hidupmu. Kita yang sudah jauh tinggalkan Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Buka hati kita kepada Tuhan saat ini malam ini. Untuk terima Yesus, jemput Yesus masuk di dalam hati kita, jemput Yesus masuk di dalam keluarga kita. Dan saya percaya keluarga kita pasti dipulihkan, pasti dapat dipulihkan. Oh Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mari ikut doa ini sama dengan kau yang sedang menonton atau bersama dengan kami live atau selepas live ini atau di dalam YouTube. Jika engkau rindu untuk kau diberi kekuatan oleh Tuhan yang ajaib itu, jika engkau rindu Tuhan pulihkan, selamatkan keluargamu, selamatkan engkau, Anda boleh ikut doa ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, hari ini, malam ini, atau saat ini Tuhan, saya membuka hati saya Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau jemput Yesus masuk dalam hati saya. Saya mau jemput Yesus masuk dalam keluarga saya. Saya mau jemput Yesus masuk di dalam pekerjaan saya, dalam hidup saya, dan biar Yesus, Engkau Tuhan. Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya percaya Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, Engkau akan memberi kekuatan kepada saya, karena Engkau adalah sumber kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Ini hati saya terbuka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Yesus masuk dalam hidup saya. Saya mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi saya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Terima kasih Tuhan. Mari lagi kita istiharkan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Engkau pulihkan keadaanku dalam tanganmu, suruh hidupku tak akan goyang selama, tak akan goyang, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Mari Laling tutup doa kita malam ini. Tuhan, terima kasih atas Engkau sudah menjalankan kami pada pagi sampai malam ini Tuhan. Dan juga Engkau terus memberkati setiap firman yang pastor hadir sharing hari ini Tuhan. Ya Tuhan, terus mudahkan mereka juga dengan firman saat ini
Bapa ada di samping kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih atas Engkau sudah menjaga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Amin. 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 Oke, bye-bye semua. Tuhan Yesus memberkati. Boleh sharing ini jika memberkati kamu dan saya kepada teman-teman. Haleluya. Jumpa lagi 2 minggu kemudian. Kita akan sambung masih dengan tema kekuatan ini. Oke, Tuhan memberkati. Bye. Bye. Selamat malam.